palsu ah. Kelihatannya tuh kayak masih baru-baru banget gitu ya. Makanya kayak lu tas baru terus lu injek-injek gitu. Misalnya dikasih 200 juta untuk injek tas Birkin di depan kamera. Asal jangan tas Tas gua. orang kan. Bahannya mencuci. Nggak mau gue. Ya injek Yang injek pelan-pelan doang lah. sih nggak apa-apa. Injek pelan-pelan. Oh ya enggak lah. Dapat 200 juta ya hilang juga dong 200 juta nanti. Iya. Gak gampang juga beli yang barunya gimana. Belum tentu dapet gitu. kulit yang lu mau, hardware yang lu Size-nya. mau, size-nya, warnanya. Ribet. Kenapa sih Birkin tuh sekarang bisa seheboh ini gitu ya? Awalnya kapan sih? Kan kayak itu tuh yang tas Chanel. Chanel tuh kan semua mulainya udah lama banget ya. 1926, 30, nggak tau lah. Pokoknya udah lama banget. Nah, sebenarnya Birkin tuh bukan tas yang lama-lama banget ya. considering Kita kalau udah umur lahir brandnya. lah. Considering umur brandnya sih udah lama banget gitu. Jadi Birkin ini tuh sebenarnya juga bukan tas pertamanya dari Hermes, tapi mungkin tas yang paling ikonik lah ya sampai sekarang. Birkin itu sebenarnya lahir tahun 1984. Ya. Pada waktu si CEO-nya Hermes tuh duduk sebelahan sama Jane Birkin, which is yang waktu Di itu pesawat namanya ya? di pesawat gitu. CEO-nya namanya siapa? Jane Louis Dumas, tapi kayak mungkin Iya. bacanya bukan Jane kali apa, Jean atau apalah gitu bahasa Prancis gitu ya. Nah, dan dia tuh kayak curhat colongan gitu. Ya dia tuh butuh banget nih tas buat sehari-hari gitu yang big enough untuk carry barang-barang yang dia selalu bawa, dan waktu itu profesinya dia tuh model ya. Model, dan dia kan emang punya 3 anak kan. Gak tahu punya sih 3 anak. Lupa, pas itu udah punya apa belum Nggak gitu, tahu, tapi akhirnya dia tuh punya 3 anak. Dan memang dia tuh request kan tasnya tuh besar yang ukurannya kayak 1/3 dari kopernya. Mungkin gitu. kalau zaman sekarang bilangnya tuh, gue minta tas cemplung-cemplung dong, gitu kan bahasanya gitu. Ya makanya terlahirlah si dengan bentuk Birkin ini gitu kan. Jane Birkin sendiri juga emang bener-bener memperlakukan tas itu sesuai dengan fungsinya ya. Sesuai ya kebutuhannya dia Iya, gitu kan. Dia butuh buat bawa barang banyak, terus dipakai buat travel, terus juga kayak dia senang personalizing Birkinnya juga kan, ditempelin stiker lah, Bener. gantungan-gantungan. Pernah ada cerita juga kan yang dia ke laut terus apa namanya Tasnya Birkinnya jatuh, terus ya udah dia dikeringin lagi. Tapi mungkin gitu. dia begitu kan dapetnya gratisan. Betul, nggak susah ya tiba-tiba jadi gitu. Gitu kan. Jadi si Jane Birkin ini kan memang pakai Birkinnya ya udah agak sembarangan lah ya bisa dibilang. Dan sebenarnya kalau gue dulu ngelihat orang-orang pakai tuh emangnya buat sehari-hari, emang yang nggak emang sampai tote bag lah di ya. abuse gitu ya. Tapi at least bukan yang aduh kayak jarang dipakai, dipakai juga hati-hati banget, nggak kayak gitu. Yang jelas gue sih emang nggak pernah tahu, nggak pernah kenal orang in real life gitu ya yang benar-benar melakukan itu gitu. Paling banter itu adalah ngejemur tas. Iya nggak sih? Banyak tuh terutama tas-tas kayak Louis Vuitton gitu dan warnanya agak keputihan. Nah banyak yang sukanya tuh warnanya udah lebih coklat. Nah itu tuh biasanya kayak suka dijemur di deket jendela. Dan ya ada beberapa lah ya orang terkenal gitu ya, public figure. Ada Kate Moss ya kan? ya. Apa namanya kayak keren banget gitu dia dengan kayak warna coklat ya kalau nggak salah. Terus juga ada Lady Gaga yang dia gambar sendiri gitu. Jadi emang ya itu personalisasi lagi ya, banyak juga tuh yang memang sengaja dilukis. Lo tau nggak ada komunitas yang namanya Birkin Slouch? Nggak tahu, nggak diajak gue. Belum injek-injek sih Birkinnya, jadi nggak diajak deh gitu. Jadi ternyata ada tuh satu komunitas yang ya mungkin yang bikin konten-konten itu ya Birkinnya tuh sengaja diinjek-injek, di-abuse supaya terlihat kayak Birkinnya Jane Birkin, karena mereka ngerasa ini nih yang keren banget Birkin gitu ya. harusnya tuh seperti itu gitu. Jadi lo setuju nggak? Setuju apa enggak? Satu ya, menurut gue kan balik lagi tuh si Jane Birkin itu tuh jenis leathernya yang emang bakal kelihatan cepet untuk kayak beaten up gitu ya gitu. Ada beberapa leather ya kayak yang punya lu gitu, itu kan lebih gampang kan, lebih ya. gampang scratch, ada patinanya dan segala macem gitu. Itu menurut gue tuh masih ini. Tapi kalau gue sendiri ya gue akan ngelihat ya udah dipakai aja tanpa harus yang terlalu nggak boleh kena ini atau apa gimana gitu, enggak, ya udah dipakai sesuai dengan fungsinya, tapi nggak akan gue injek-injek juga. Karena pasti lama-lama juga akan terlihat used ya. Justru gitu. kayak lebih ada ceritanya nggak sih kalau ini kebaret pas ini, jadi Coret kayak ada anak ya gitu. gitu. Gue sentil anak. Bukan gentle parenting ya. Apakah beaten up Birkin itu adalah real luxury?
kalau itu terjadi dengan sendirinya iya gitu, karena something luxurious if you have sesuatu yang memang udah dipunya selama itu belasan puluhan tahun gitu dan disayang, dipakai terus sesuai dengan fungsinya dan you don't mind it being scratched dan lain-lain, karena ya tidak ada yang sempurna di dunia ini. Birkin ini mahal, dapatnya susah, tapi ya pakailah sewajarnya, daripada nggak dipakai malah lebih rugi ya gitu. Jadi ya pakai sesuai fungsinya, lagi pengen pakai ya pakai aja, lagi ya mau dipandang-pandangin, mau dipeluk-peluk ya silakan lah lakukan itu. Itu yang apaan sih? Tas. Ya intinya sih sebenarnya kan at the end ya cost per wear-nya mesti worth it juga ya. Iya, Jangan buat sampai kita. kemudian lu beli tas tapi fungsinya pajangan, ya beli pajangan aja kali gitu. Lebih murah. Kalau beaten up-nya itu karena memang dipakai sesuai fungsinya, karena sering dipakai, kebasahan, kena tinta atau apapun itu, gue setuju banget. Karena ya memang itu kan fungsinya tas ya. Iya, dan mungkin setiap noda setiap goresan itu ada ceritanya sendiri gitu kan, yang bikin tas itu tuh jadi lebih istimewa. Mungkin juga ada kubu yang melihat ini sebagai sesuatu yang tidak boleh disentuh gitu ya, cuma di mana-mana kayak penasaran banget juga sih point of view-nya gimana ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di forumnya The Luxury Reports.